Halo kawan-kawan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, amin. Ketemu lagi dengan aku, Ken Aril. Video kali ini sebenarnya aku pengen tukar pikiran pada kalian tentang Dayana. Dan gimana sih pendapat kalian terhadap polemik Dayana ini? Terus terang aja, mungkin salah satu kesan buruk orang luar negeri terhadap barbarnya netizen Indonesia itu diawali dari cerita Dayana yang gak hanya jadi perbincangan warganet di Indonesia, akan tetapi juga menjadi buah bibir di beberapa negara tetangga. Tapi gak semua sih, banyak dari netizen Indonesia itu yang santun banget. Apalagi sebelum ada aktivitas online barbar. Secara umum masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahan dan sopan santunnya di mata dunia. Cerita akan Dayana terus bertahan sampai saat ini, tapi makin lama makin menunjukkan bahwa Dayana semakin frustasi. Dari 2,2 juta followersnya, di awal Dayana viral menjalin hubungan LDR dengan Vicky Naki. Saat ini follower Dayana tinggal 1,3 juta saja. Dan apakah akan terus menurun atau malah bertambah? Kita lihat saja nanti. Kalau followersnya menurun, mungkin itu kepastian buat Dayana. Akan tetapi jika bertambah, itu sesuatu yang butuh keajaiban yang luar biasa untuk merubah kembali keadaan 180 derajat seperti semula. Ingat kawan, Dayana gadis yang masih 18 tahun. Jadi wajar aja kalau dia masih labil, apalagi menerima berbagai tekanan batin. Mungkin kalau yang gak kuat, cewek seumuran kayak dia misalnya, tiap hari pasti nangis kali ya, sampai matanya pada bengkak-bengkak. Di setiap waktu, berita akan Dayana tetap menjadi perhatian. Mungkin netizen penasaran apalagi respon terbaru Dayana saat ini, dan seperti apa kondisi dan sikap dia setelah melihat jumlah followersnya semakin menurun dan bulian terhadap Dayana belum sepenuhnya usai. Kabar terbaru Dayana menuliskan, mulai hari ini aku tidak akan menerima siapapun sampai tanggal 15 Maret. Berhenti mengikuti, kemudian jangan ikuti karena semuanya terlihat menipu. Ini dia respon terbaru dari Dayana setelah followersnya amblas turun drastis di angka 1,3 juta. Ya, masing-masing kita pasti punya penilaian yang berbeda terhadap statement Dayana ini. Ada yang menanggapi secara negatif, tapi gak sedikit juga yang menanggapinya secara positif. Belakangan bermunculan artis dan aktor yang mulai membela Dayana. Sebut saja dia aktor Gandhi Fernando dan Mami Isa Zega. Kedepannya entah siapa lagi yang akan merespon Dayana dari kalangan influencer tanah air. Entah dia akan sebagai haters Dayana ataupun pendukung Dayana. Bertepatan dengan serangan haters kepada Dayana, kemarin rilis riset dari Microsoft yang mengukur tingkat keseponan pengguna internet sepanjang 2020. Dan hasilnya Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Dari hasil tersebut, Indonesia bisa dikatakan berada di urutan keempat di dunia dan urutan pertama di Asia dengan tingkat kesopanan yang paling rendah. Wow, pedis banget ya. Masih mending Thailand. Negara asal Dania Groves ini berada di urutan ke-19. Singapura aja, negara tetangga paling dekat dengan Indonesia, berada di urutan kedua. Begitupun Malaysia, yaitu berada di urutan keempat. Padahal dari segi kesopanan dan etika kita dikenal di mata dunia internasional gak jauh beda dengan negara tetangga tadi. Akibat dari survei Microsoft itu, akun Instagram Microsoft dibanjiri dengan berbagai macam kritikan hingga bahkan 2000 komentar dari netizen yang tidak terima hal tersebut. Dan bisa dipastikan didominasi oleh netizen Indonesia, sehingga membuat Microsoft menutup kolom komentarnya untuk sementara waktu.
Faktanya bahwa survei berjudul Digital Civility Index atau DCI itu diikuti oleh 16.000 responden di 32 negara. Microsoft menyampaikan ada 503 responden remaja dan dewasa yang terlibat dalam survei tersebut. Kebetulan banget ya, survei tersebut rilis di tengah ramainya pemberitaan tentang Dayana dan aksi haters Indonesia yang berbondong-bondong menyerang Dayana dan melakukan aksi unfollow. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat atau yang kita panggil dengan sapaan Kang Emil, mengatakan bahwa netizen Indonesia galak di medsos, namun ketika bertemu tatap muka mereka sopan. Kalimat ini ada benarnya karena pada umumnya kita orang Indonesia memang seperti itu. Kebaikan dan sopan santun terbukti di saat ketemu dan tatap muka, komunikasi dan melakukan kegiatan bersama. Intinya orang Indonesia itu ramah tamah. Jika nggak percaya silakan buktikan ya kan. Datang ke Indonesia dan tinggal di sini. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan pendapat dan penilaian orang luar terhadap kita. Karena ada bahasa yang mengatakan apa yang sering keluar dari mulut itu adalah gambaran yang ada di dalam. Jadi kita tetap harus muhasabah dan memperbaiki diri agar kita pun semakin baik. Jadi muhasabah tujuannya bukan untuk orang lain tapi lebih untuk diri sendiri. Masalah Dayana yang udah dibully habis-habisan sampai berdampak kepada Dayana yang menjadi serba tidak stabil dan terbebani, saya pikir udah cukuplah dan kita hentikan saja. Gak ada gunanya juga terus-menerus kita lakukan hal itu. Nah kawan, gimana komentar dan respon kalian terhadap semua ini? Ayo kita tukar pikiran dan sampaikan pendapat kalian karena mungkin wawasan dan cara berpikir kalian bisa menjadi inspirasi dan mindset positif bagi pembaca. See you next video my brother and my sister.